Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang taksonomi tujuan belajar. Kami yang beranggotakan 2 orang, yaitu dengan saya sendiri, Nur Hafijah, dan teman saya, Devana Imadatil Ummah. Untuk materi yang pertama, itu akan dijelaskan teman saya, Devana. Taksonomi tujuan belajar menurut Benjamin S. Bloom itu dibagi menjadi ke dalam 3 domain. Yang pertama, kognitif domain atau ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dalam domain kognitif ini itu ada 6 tingkatan, dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan. Nah, ini untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada pemahaman atau comprehension. Nah, itu berisi kemampuan untuk mendemonstrasikan fakta dan gagasan, mengelompokkan dengan mengorganisir, membandingkan, menerjemahkan, memaknai, dan menyatakan gagasan utama. Pertanyaan seperti membandingkan manfaat, mengkonsumsi apel dan jeruk terhadap kesehatan, seperti itu. Kemudian yang tingkatan ketiga ada aplikasi atau application. Nah, di tingkat ini tuh seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, teori, dan sebagainya. Contohnya itu ketika diberi informasi tentang penyebab meningkatnya reject di produksi, seseorang yang berada di tingkat aplikasi akan mampu merangkum dan menggambarkan penyebab turunnya kualitas dalam bentuk fishbone diagram. Tingkatan selanjutnya yaitu analisis atau analisis. Di tingkat analisis, seseorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan atau menstruktur informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali hubungannya atau polanya dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Contohnya, seseorang yang mampu memilah-milah penyebab meningkatnya reject, membanding-bandingkan tingkat keparahan dari setiap penyebab, dan sebagainya. Tingkatan yang kelima itu ada sintesis atau synthesis, satu tingkat di atas analisis. Seseorang di tingkat sintetis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data yang didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Yang terakhir, tingkatan terakhir itu evaluasi. Itu dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu active domain, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga yaitu psikomotor domain, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulis tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Pada kedua aspek ini sangatlah berbeda. Pada aspek active domain itu seperti tentang bagaimana minatnya tentang belajar, sikapnya, apresiasinya, lebih menekankan kepada bagaimana dia penyesuaian dirinya. Sedangkan psikomotor domain berisi perilaku ini lebih kepada kelebihan seseorang, misalnya tulisan dia itu bagus, dia memiliki keterampilan yang baik, misalnya dia bisa bermain bola dengan baik, atau dia bisa melukis dengan baik, membuat kaligrafi dengan baik, seperti itu. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.